Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni dari kelas A semester 5 Kesejahteraan Sosial Pagi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai MDGs atau Millennium Development Goals dan SDGs, Sustainable Development Goals, dan pelaksanaannya di Indonesia, kemudian menangani pendidikannya, dan aspek pemberdayaannya. Simak video saya berikut ini. Nah, Millennium Development Goals adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mulai dijalankan pada September tahun 2000 berupa 8 butir tujuan untuk yang dicapai pada tahun 2015. Nah, targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Targetnya ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam deklarasi milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Millennium di New York pada bulan September tahun 2000. Pemerintah Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak milenium tersebut dan menandatangani deklarasi milenium itu. Deklarasi tersebut berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium ini sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sebanyak 8 butir yang telah disepakati untuk yang dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa agar pada tahun 2015 negara-negara tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan di masyarakatnya. Nah, pelaksanaan MDGs di Indonesia yaitu yang pertama, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral, dan sektor swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Nah, Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional dan untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia. Jakarta komitmen telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Kemudian yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDGs tentang pendidikan dasar sudah menuju pada pencapaian target di tahun 2015. Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008, angka partisipasi kasar atau APK SD atau MI termasuk paket A telah mencapai 116,77% dan angka partisipasi murni atau APM sekitar 95,23%. Nah, pelaksanaan selanjutnya yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Indonesia telah berhasil meningkatkan tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh indikatornya 1,00 per kapita per hari menjadi setengahnya. Kemajuan juga telah dicapai dalam upaya untuk lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dan tingkat saat ini sebesar 13,33% di tahun 2010 dan menuju targetnya sebesar 8,10% pada tahun 2014. Kemudian pelaksanaan selanjutnya yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni atau APM
perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73% A dan 101,99% A pada tahun 2009. Pelaksanaan selanjutnya yaitu menurunkan angka kematian anak. Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Kemudian, meningkatkan kesehatan ibu. Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Nah, kemudian SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, CSO, sektor swasta, akademis, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs ini. Adapun dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di tingkat global maupun tingkat nasional. Pencapaiannya di tingkat global antara lain yaitu Indonesia telah 2 kali menyampaikan VNR pada tahun 2007 dan 2019 dalam rangkaian High Level Political Forum atau HLPF di antara Perserikatan PBB. PBB menilai VNR 2017 Indonesia merupakan salah satu dari 6 VNR terbaik di dunia. VNR Indonesia tahun 2019 juga mendapat penghargaan dari PBB terutama untuk laporan Goal 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Karena Indonesia menyusun laporan ini dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip inklusif. Selanjutnya, Kementerian PPN atau Bappenas dalam melaksanakan TPB SDGs bersama dengan Kementerian lembaga, ormas, dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademis dan pakar perlu kembali merumuskan rencana aksi SDGs sesuai dengan periode 2020 sampai 2024 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ada 17 tujuan SDGs ini. Yang pertama, tanpa kemiskinan, kemudian tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, kemudian energi bersih dan terjangkau, lalu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, dan berkurangnya kesenjangan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Kemitraan untuk mencapai tujuan, upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJBM tahun 2015 sampai 2019 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Nah, dalam menangani pendidikan baik di MDGs maupun SDGs, yaitu prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara, memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional
mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya. Dengan menggunakan prinsip tersebut, maka upaya untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam tujuan pembangunan milenium dengan tekad untuk mewujudkan education for all, yang di Indonesia kemudian disebut dengan pendidikan untuk semua. Pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan adalah tujuan kedua dari MDGs. Targetnya adalah pada tahun 2015, seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan di mana saja mereka berada, harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pendidikan tersebut, tentu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah konkret dalam bentuk kebijakan, baik jangka pendek, panjang, maupun menengah. Nah, kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dengan diimplementasikan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian MDGs dan SDGs di bidang pendidikan, maka analisis pada bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dilakukan review terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan MDGs dan SDGs. Pada bagian berikutnya, analisis akan lebih diarahkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi berbagai macam program tersebut mampu mewujudkan tujuan pembangunan milenium pada bidang pendidikan. Kemudian, pemerintah telah banyak melaksanakan kebijakan dan program untuk menjamin pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan ini sangatlah penting mengingat pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka program pendidikan dasar menjadi prioritas kewajiban pemerintah. Sebagai wujud konkret atas pentingnya pendidikan, Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan. Hal ini tertuang secara jelas pada ayat 1 dan ayat 2 seperti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu, laporan Bappenas yang berjudul Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2007 menetapkan prioritas pembangunan di bidang pendidikan adalah beasiswa siswa miskin jenjang SDMI dan SME atau MTS, kemudian beasiswa siswa miskin jenjang SMA, SMK, dan pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional. Ketiga indikator tersebut akan dipakai sebagai instrumen analisis untuk menilai tingkat keberhasilan atau kinerja implementasi berbagai kebijakan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua di Indonesia. Kemudian, untuk menangani aspek pemberdayaan masyarakat, baik dalam MDGs maupun SDGs, perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik telah mendorong terbentuknya usaha kesejahteraan sosial. Pada dasarnya, usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program untuk menjawab masalah kebutuhan pemberdayaan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan sosial atau layanan tersebut dengan Organisasi Pelayanan Masyarakat atau HSO. Tujuan dari HSO antara lain tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial. Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal, demokratis keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Kemudian tujuan yang kedua yang terkait dengan pengadilan sosial. Tujuan ini berkembang dan berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang
tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, akan menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Kemudian tujuan yang terkait dengan pembangunan sosial ini memprioritaskan pada program yang dirancang untuk meningkatkan pada program yang dirancang pada produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan dan bidang usaha dan pelayanan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa tujuan dan target dalam MDGs maupun SDGs sejalan, terutama mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Kemudian, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Lalu, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Keselarasan SDGs maupun MDGs dengan ilmu kesejahteraan sosial diharapkan mampu memecahkan permasalahan sosial yang ada di dunia, khususnya di masyarakat Indonesia, dengan cara pengembangan keilmuannya melalui penelitian-penelitian yang bermanfaat, terutama penelitian menjadi bidang fokus MDGs maupun SDGs, yaitu manusia, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Nah, sampai di sini pembahasan saya mengenai MDGs dan SDGs. Saya Lovita Alfioni, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.